Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak yang terhormat Bapak Gandhi, kami dari kelompok 15 dengan judul Surat Berharga dari Warkaf Perbankan dalam Praktek Perbankan akan menjelaskan materi terkait judul tersebut. Nah, dari kelompok 15 sendiri itu terdiri dari 3 orang dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, ada Yolanda Felici Arianto dengan NPM 221000262. Saya Rizka Fauzia Rizka Syafrina. Fauzia dengan NPM 221000189 dan Widya Rizky dengan NPM 221000266. Baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari judul yang kami ambil. Jadi surat berharga ini merupakan instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan. Nah, dalam konteks perbankan, surat berharga dari warkaf perbankan ini seperti contohnya ada deposito berjangka, terus ada juga obligasi, kemudian ada surat utang, kemudian juga memainkan peran penting dalam pengelolaan likuiditas dan pendanaan bank. Nah, surat berharga ini itu tidak hanya berfungsi sebagai alat investasi bagi nasabah saja, tetapi juga sebagai sumber pendanaan bagi bank umum untuk memperluas kegiatan operasional yang memenuhi kewajiban finansialnya. Nah, di Indonesia, perkembangan pasar surat berharga ini telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama setelah diterapkannya berbagai regulasi yang mendukung transparansi dan efisiensi pasar. Kemudian surat berharga dari warkaf perbankan juga menjadi salah satu instrumen yang bisa diandalkan untuk menarik dana dari masyarakat yang kemudian digunakan juga untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi. Kemudian hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah yaitu untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat sistem perbankan nasional. Nah, kemudian warkat itu adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan sebagai pengganti uang tunai. Tujuannya agar tidak ada salah pengertian atau warkat dan jenis-jenisnya itu ada di Indonesia. Nah, manfaat dari warkat ini ada beberapa. Yang pertama itu sebagai pengganti pembayaran tunai, kemudian pengaturan pembayaran yang ditunda, kemudian juga sebagai bentuk investasi dan pembayaran utang. Nah, ada juga manfaat tambahan lainnya yaitu sebagai pembayaran gaji, kemudian pemindah bukuan dana, kemudian juga sebagai catatan transaksi dan sebagai instrumen keuangan. Nah, apa sih dampaknya dari hal tersebut ke dalam praktek perbankan di Indonesia? Ini ada 3 hal dampaknya yaitu yang pertama peningkatan likuiditas, kemudian diversifikasi sumber pendanaan dan pengembangan pasar modal. Juga ada juga resiko dan tantangan, kemudian perlindungan hukum bagi investor, dan juga dampak ekonomi makro. Nah, selanjutnya ini ada tentang regulasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, boleh dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky, NPM 22266. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi apa saja yang diatur dalam warkaf sendiri. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Surat Utara, Undang-Undang Nomor atau SBSN. Kemudian ada PBI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Kemudian ada PMK Nomor 72 garing PMK Nomor 8 garing 2018 dan PMK Nomor 224 garing PMK 08 garing 2021. Kemudian ada Kitab Undang-Undang Perdata atau KUHP Perdata. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 pembayaran. Kemudian ada juga PBI nomor 19 garing 9 garing PBI garing 2017 tentang penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar utang. Kemudian ada PBI nomor 14 garing 40 garing PBI garing 2012 garing tentang sistem pembayaran. Kemudian ada PBI nomor 15 garing 2000 garing 12 garing PBI garing 2013 tentang pembayaran dengan dengan penggunaan sistem pembayaran elektronik, kemudian ada PJK tentang investasi surat berharga. Kemudian tuh yang dari regulasi yang pertama. Iya, jangan ketawa. Dari yang regulasi yang kemudian Kemudian ada juga PBI nomor 19 garing malah sweet. Aduh, kamu jangan tergoda makanya.
Setan kamu. Kemudian ada PBI nomor 19 garing 9 garing PBI garing 2017 tentang penerbitan dan Buat uas ini. Oh iya, iya. Serius, serius, serius. Aku ngomong ngeliat semua kamu di Zoom, anjay kocak. Mulai ya. Sok mulai. Selanjutnya ada PBI nomor 19 garing 9 garing PBI garing 2017 tentang penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar utang. Kemudian ada PBI nomor 14 garing 40 garing PBI garing 2012 tentang sistem pembayaran. Kemudian ada PBI nomor 15 garing 12 garing PBI garing 2013 tentang pembayaran dengan penggunaan sistem pembayaran elektronik. Kemudian ada POJK tentang investasi surat berharga negara bagi lembaga jasa keuangan non bank. Kemudian ada peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 24 garing 9 garing PADG garing 2022 tentang penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikat treasury. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai opini serta saran dari penjelasan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Nah, setelah penjelasan yang sudah kami paparkan sebelumnya, kami beropini mengenai bahwa surat berharga dari warkat perbankan seperti deposito dan obligasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Instrumen ini membantu bank untuk mengelola likuiditas, mencari pendanaan baru, dan mendukung perekonomian melalui pembiayaan sektorial. Regulasi yang ada seperti dari Bank Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi investor sehingga meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, namun tantangan seperti fluktuasi nilai surat berharga dan resiko pasar ini tetap ada. Bank juga harus mampu mengelola resiko ini dengan baik agar tidak mengganggu stabilitas keuangan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pengembangan surat berharga yang ramah lingkungan, seperti obligasi hijau, agar manfaatnya tidak hanya ekonomi tetapi juga mendukung keberlanjutan atau sustainable. Sebagai mahasiswa hukum, kami berpendapat bahwa regulasi yang kuat dan pengawasan yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan surat berharga dapat memberikan manfaat maksimal bagi sistem perbankan dan juga masyarakat. Selanjutnya, tolong di kesimpulannya, surat berharga dari warkat perbankan seperti deposito, obligasi, cek, dan giro ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem keuangan Indonesia. Nah, instrumen ini membantu bank mengelola likuiditas, mencari pendanaan baru, dan mendukung pembiayaan sektoril untuk memperkuat perekonomian nasional. Dasar hukum yang mengatur surat berharga telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Berharga Utang Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Regulasi tersebut diperkuat oleh aturan teknis seperti Peraturan Bank Indonesia tentang penerbitan surat berharga komersial, serta POJK nomor 12 garing POJK titik 03 garing 2018 yang mengatur operasional bank, termasuk layanan instrumen pembayaran seperti cek dan giro. Selain itu, instrumen surat berharga juga didukung oleh peraturan sistem pembayaran yang tertuang dalam PBI nomor 14 garing 40 garing PBI garing 2012 dan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 yang menjamin efisiensi serta transparansi transaksi. Walaupun demikian, tantangan seperti fluktuasi nilai pasar dan resiko pengelolaan ini tetap ada. Oleh karena itu, regulasi yang kuat, pengawasan yang tegas, serta pengembangan inovasi seperti obligasi hijau ini diperlukan untuk memastikan manfaat surat berharga tidak hanya mendukung stabilitas keuangan, tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Baik, terima kasih Rizka dan juga Widya yang telah menjelaskan materi terkait surat berharga dan markup ini. Itu dia Bapak sekian terkait presentasi dari materi yang kami ambil. Semoga dapat bermanfaat juga bagi kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.